pemirsa, asik kembali hadir menjumpai Anda. Saya Gina Nurul Fitriah dan inilah Asik selengkapnya. Pemirsa, Bandung selalu punya cara unik bercerita, bahkan lewat ruang publik yang sering kita lewati. Menjelang akhir tahun ini, kita awali sajian dengan sebuah taman yang bukan hanya tempat duduk santai, tapi juga ruang untuk mengenal ulang sejarah kota. Inilah Taman Sejarah Bandung. Taman Sejarah Bandung menjadi salah satu ruang publik yang paling dapat dikunjungi warga pada akhir pekan. Berlokasi tepat di pusat kota, taman ini menawarkan suasana rekreasi yang nyaman sekaligus syarat nilai edukatif. Berbeda dengan taman kota pada umumnya, Taman Sejarah menghadirkan cara belajar sejarah yang lebih menyenangkan. Pengunjung disuguhi visual perjalanan kota Bandung, lengkap dengan informasi tokoh serta peristiwa penting yang dikemas sederhana dan menarik. Selain aksesnya yang mudah, Taman Sejarah juga menjadi pilihan rekreasi bagi masyarakat. Fasilitasnya yang tertata membuat tempat ini nyaman dikunjungi tanpa harus mengeluarkan biaya. Dengan kombinasi rekreasi dan edukasi, Taman Sejarah Bandung menghadirkan pengalaman berbeda bagi warga yang ingin berlibur di tengah kota. Sebuah ruang publik yang bukan hanya indah, tetapi juga memberi makna. Baik pemirsa, itulah Taman Sejarah Bandung. Tapi seperti biasa, Bandung tak pernah kehabisan cerita. Kita beralih ke ruang sejarah yang berbicara lewat pameran visual jurnalistik sampai jajanan manis yang bikin Bandung tetap eksis. Dua reporter kami berada di dua titik berbeda, membawa Anda menikmati warna akhir tahun di Kota Kembang ini. Baik pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Fitrianti yang berada di Museum Kota Bandung. Kita lihat langsung bagaimana suasana di sana. Saat ini saya sedang berada di Museum Kota Bandung, tempat pameran visual jurnalistik tengah digelar. Suasana akhir tahun di sini tampak hangat. Bukan hanya foto-foto saja yang dipamerkan, namun antusiasme pengunjung yang menikmati hasil karya serta mengenang perjalanan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pameran ini menampilkan dokumentasi visual mulai dari momen politik, aktivitas sosial, hingga potret kehidupan warga yang terekam sepanjang setahun terakhir. Para fotografer, jurnalis, dan penggiat media berkumpul merayakan narasi besar lewat gambar yang menjadi ruang untuk membaca ulang harapan dan evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, aktivitas kali ini aku mau bertanya nih ke salah satu fotografer dari pameran ini. Boleh Akang perkenalkan namanya siapa dan Akang di sini sebagai apa? Saya Novrian Arbi, saya pewarta foto dari LKBN Antara. Kira-kira pameran ini tuh diselenggarakan oleh siapa? Ini pameran yang diselenggarakan oleh LKBN Antara, Perum LKBN Antara, kantor berita resmi milik Indonesia, terkait tentang judulnya sih Haluan Merah Putih, judul si pamerannya, tapi semuanya tentang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dan tujuan diadakan pameran ini tuh apa? Tujuan ini untuk memperlihatkan keberhasilan dari pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya tentang 4 program prioritas utama yang diselenggarakan selama 1 tahun pemerintahan, yakni ada cek kesehatan gratis, swasembada pangan, ada makan bergizi gratis, dan sekolah rakyat. Oke, kira-kira pameran ini diadakan dari kapan sampai kapan? Tanggal 14 sampai nanti tanggal 21 penutupannya. Sampai tanggal 21. Iya, oke. 7 hari aja. 7 hari. Apa sih yang buat pameran ini tuh menarik, Kang? Pameran ini menampilkan secara real, fakta, dan nyata tentang bagaimana penerapan program dari 4 program prioritas itu. Jadi foto-fotonya terkait tentang bagaimana pemerintahan selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang misalnya itu tadi ada bagaimana pembagian makan gizi bergratisnya, bagaimana suasana, bagaimana orang Timur misalnya mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat, bagaimana mereka menghadapinya, senangnya mereka begitu. Oke, Aktivitas, langsung saja kita tanyakan ke salah satu pengunjung di pameran ini.
Halo kakak, sebelumnya namanya kakak siapa? Has. Has? Ya, dari mana kak? Bekasi. Oh, dari Bekasi, jauh. Dari Bekasi banget. Iya, dari Bekasi lagi liburan di sini 3 hari. Kakak tahu info pameran ini tuh dari mana kak kira-kira? Sama sekali nggak tahu jujurnya. Oh, belum tahu ya. Karena memang niatnya mau jalan-jalan ke museum. Museum di Bandung itu ada apa aja sih kayak gitu, jadi sekalian. Tapi apa yang membuat kakak tertarik untuk mendatangi museum ini atau pameran ini? Yang pertama karena sejarah ya, dari semua ini kan kita tergambar Indonesia itu sejarahnya gimana. Jadi kalau misalnya kita mau lihat Indonesia dari yang sekarang, kita harus melihat ke belakang juga. Nah, itu dia Akta Viewers. Bandung tak hanya dengan satu cerita saja, namun di suasana akhir tahun ini justru semanis dengan jajanan yang sedang naik daun. Kita lempar ke rekan saya, Rifda Jalta. Halo Rifda, tampaknya kamu sedang menikmati banget nih jajanan yang lagi hits. Kira-kira suasana di sana gimana nih Rifda? Betul banget Fitri. Berbeda dari suasana museum yang penuh refleksi, di sini justru suasananya jauh lebih santai dan dingin karena kota Bandung habis diguyur hujan. Saat ini saya sudah berada di salah satu kafe bernama Dog Deli dengan otentik dan hits dari makanan donat dilapisi mochi yang sedang diincar oleh para pengunjung, terutama menjelang akhir tahun saat orang-orang sedang mencari sesuatu yang manis. Di tengah dinginnya Bandung selesai hujan, Dog Deli menawarkan suasana rapi, nyaman dan sejuk dengan aroma kopi serta donat mochi hangat yang menjadi buruan para pengunjung di akhir tahun. Di balik nuansa hangat dan manis inilah, para pengunjung pun punya ceritanya masing-masing. Berikut tanggapan mereka. Pak, dari TikTok atau dari Instagram gitu udah lama, dari zaman dia di Palasari. Karena pasti enak lah. Dan menunya udah lebih variatif. Kan sekarang lagi ada donat mochi. Nah, ngantri di Jakarta, ampun deh yang viral itu. Makanya aku cobain yang di sini sekalian karena udah lama nggak kesini juga. Berarti kakak udah pelanggan setia banget ya? Iya, dari zaman dia di Palasari. Sampai menu yang aku suka udah nggak ada lagi. Dulu ada nastar, udah sering banget. Tahu dari mana? Dari saudaraku. Apa sih kak yang bikin kakak tertarik untuk datang ke sini? Donatnya, donat mochi. Kan lagi viral. Aku udah 2 kali. Sekarang yang kedua kali. Akta Viewers, rasa docinya alias donat mochinya benar-benar lembut banget, terus enak dan gak terlalu manis. Bagi Akta Viewers yang benar-benar pecinta banget mochi, wajib coba dan datang ke Dog Deli. Dan di sini docinya memiliki berbagai varian rasa seperti coklat, strawberry, telur gulung, dan milk. Dari museum ke donat mochi, rasanya Bandung memiliki cara tersendiri untuk merayakan akhir tahun nih. Nah, Akta Viewers, itu dia informasi dari saya Rifda Zalfa beserta kru yang bertugas dari Bandung, Jawa Barat melaporkan untuk Akta TV. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Fitrianti dan juga Rifda yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Begitulah warna akhir tahun dari Bandung yang kami sajikan untuk Anda. Saya Gina Nurul Fitria, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di asik berikutnya, tetap di Akta TV.